Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cherry Permata Putri, NPM 2208260137. Di sini saya akan mempresentasikan tugas remediasi saya untuk flow obstetri yang berjudul endometritis. Nah, ini adalah gambaran jika ovarium kita terkena endometritis. Ini untuk mind mapping saya. Kita lanjut saja. Jadi, definisi dari endometritis itu sendiri adalah infeksi atau peradangan pada endometrium. Endometritis itu terbagi dua, ada yang akut dan ada yang kronis. Nah, kalau yang akut itu adalah peradangan akut yang bergejala pada endometrium yang jika kita periksa dengan mikroskop menunjukkan adanya mikroabses dan invasi neutrofil pada endometrium superficialnya. Nantinya, gejala yang dialami oleh pasien itu ada demam, lokianya berbau, terkadang keluar flour yang purulen, lokia lama berdarah, terjadi metrorhagi, dan parametriumnya tidak nyeri. Nah, nanti terapi yang bisa dilakukan jika pasien terkena endometritis akut itu adalah pemberian uterotonika, bed rest dengan posisi Fowler, pemberian antibiotik, dan kita harus melakukan kuretasi jika diperlukan. Lalu, yang kedua itu ada endometrium kronis. Endometrium kronis ini adalah penyakit yang biasanya didiagnosis setelah pemeriksaan amenorrhea sekunder dan infertilitas. Nah, gejala yang dialami oleh pasien itu meliputi adanya flour albus yang keluar dari ostium dan ada kelainan menstruasi seperti metrorhagi dan menorhagi. Nah, terapinya yang harus dilakukan adalah kuretase. Untuk etiologinya, jadi si endometritis ini itu biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri pada rahim, yang mana disebabkan oleh infeksi menular seksual, TBC, atau bakteri yang tumbuh secara alami di vagina. Nah, etiologinya itu bisa berdasarkan endometritis akut dan endometritis kronis. Kalau endometritis akut, itu biasanya sering disebabkan oleh bakteri aerob dan anaerob. Kalau dia endometritis pasca operasi, sesar umumnya disebabkan oleh Streptococcus pyogenes dan infeksi Staphylococcus aureus. Sedangkan kalau dia yang mikroorganisme yang sering terdeteksi pada endometrium dengan endometritis kronis, itu dia ada E. coli, Streptococcus, Enterococcus, Staphylococcus, Mycoplasma spp, Ureaplasma urealyticum, dan masih banyak lagi materi yang sesuai seperti yang saya taruh di mind map ini. Lalu lanjut, untuk manifestasi klinisnya, biasanya pasien datang dengan keluhan dia demam, adanya nyeri pada panggul, pendarahan atau keputihan pada vagina, sembelit atau nyeri saat buang air besar, adanya pembengkakan di perut, dan ada perasaan tidak enak badan. Untuk faktor resikonya sendiri, endometritis ini biasanya terjadi pada beberapa kasus terjadi pada pasien yang kadar estrogennya lebih tinggi di dalam tubuh. Ada juga mengalami menopause di usia tua, tidak pernah melahirkan, masa menstruasi pada usia dini, siklus menstruasi yang pendek di bawah 27 hari, IMT-nya rendah, sering mengkonsumsi alkohol, adanya riwayat keluarga dengan endometriosis, adanya kelainan rahim, dan kondisi medis apapun yang menghalangi keluarnya aliran menstruasi secara normal dari tubuh. Lalu lanjut untuk diagnosisnya. Nah, untuk diagnosisnya sendiri, biasanya kalau di anamnesis, pastinya pasiennya itu datang dengan keluhan dia demam, juga nanti pasiennya itu mengeluhkan adanya nyeri pada panggulnya. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya, pada palpasi nantinya akan diketahui adanya nyeri tekan uterus atau adnexa, adanya perlengkapan retroversi, adanya nodulasi ligamen uterosakral, dan adanya massa di panggul. Lalu, saat itu nanti akan ada ditemukan nyeri tekan pada palpasi fornix posterior yang merupakan temuan yang paling umum. Nyeri panggul juga bisa merujuk pada gejala penyakit lain. Untuk penunjangnya, standar emas untuk mengkonfirmasi diagnosis dari endometritis ini adalah pemeriksaan laparoskopi dengan konfirmasi histologis setelah biopsi.
Ultrasonografi transvaginal digunakan untuk memvisualisasikan endometrium dan rongga rahim dengan lebih baik serta menyingkirkan kemungkinan endometriosis peritoneum, perlengketan terakai endometritis, dan adanya endometriosis infiltrasi dalam. Selain itu, mengidentifikasi biomarker endometritis yang sederhana dan dapat diandalkan untuk diagnosis dini penyakit ini, non-invasif ataupun semi-invasif. Mungkin itu saja untuk diagnosisnya. Selanjutnya untuk tata laksana, jadi biasanya endometritis ini ketika dia bergejala, kita bisa memberikan pengobatan melalui pembedahan ataupun perawatan medis karena keduanya ini sama-sama efektif. Nah, untuk terapi yang pertama, kita bisa memberikan obat NSAID dan pil kontrasepsi oral kombinasi dosis rendah atau COCP seperti estradiol dan progestin. Untuk yang terapi lini kedua, kita bisa memberikan progestin atau secara oral, suntik, dan intrauterin, androgen dan agonis hormon pelepas gonadotropin atau GnRH yang mengurangi nyeri yang sedang hingga yang berat. Lalu bisa juga kita melakukan teknik bedah meliputi eksisi atau pengangkatan implan endometrium, ablasi saraf uterosakral dengan menggunakan endokoagulasi, perawatan elektrokauter ataupun laser, neurektomi presakral, dan histerektomi dengan salpingo-ovorektomi bilateral. Mungkin itu saja untuk tata laksananya. Lalu untuk komplikasinya sendiri dari endometritis ini bisa menyebabkan shock septik, abses pada rahim atau panggul, kemandulan, peritonitis panggul, dan juga sepsis. Lalu untuk pencegahannya, kita bisa edukasi ke pasien untuk melakukan kontrol rutin jika pasiennya menggunakan KB spiral. Lalu kita edukasi juga untuk menerapkan hubungan seksual yang sehat. Lalu kita minta pasien untuk segera melakukan screening untuk mendeteksi dini dan melakukan penanganan jika pasien itu terkena infeksi menular seksual. Lalu selanjutnya, ketika pasiennya melakukan persalinan normal atau operasi sesar dan juga melakukan aborsi, kita bisa melakukan teknik steril untuk alat-alatnya. Dan lalu yang terakhir ada kita bilang ke pasien untuk melakukan dan menjalani kontrol kehamilan secara rutin. Nah, itu saja untuk endometritis dari mind mapping saya. Selanjutnya untuk referensinya yang saya ambil ini ada 4. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi saya kali ini. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.